Solihah Indah. Indah kita lanjutkan ya. Jadi kebanyakan indahnya nih, luar biasa ilmu yang sangat bermanfaat saya kira. Oke, baik. Saya tidak akan mengulas karena ya sekarang kira saya manggilnya Om apa? Kayaknya nggak enak manggil Bapak nih, mudah sekali ya. Willy, oke. Kita persilakan Willy untuk memaparkan apa sih dan bagaimana pendidikan di Indonesia dan mungkin berkaitan dengan platform yang tentunya juga saling terkait. Silakan, Bang Willy. Terima kasih, Bang Hussein. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya kelupaan menyampaikan panjang lebar ya Bapak Ibu. Tadi Prof. Kokong kan bilang ada program IG ya, One Guru One Book. Tambah satu lagi Pak, One Guru One Book, One Account di aplikasi Guru One. Jadi dalam rangka hari ulang tahun guru dan hari ulang tahun ini, sekaligus lagi kami memberikan akses gratis ke seluruh Bapak Ibu di dalam video online course kami yang ada di guruinovatif.id. Jadi nanti caranya, kan memang di sana ada sekitar 200 video yang bisa Bapak Ibu tonton. Ada juga kalau mau download RPP, kemudian berbagai macam dokumen yang Bapak Ibu butuhkan. Di sana ada yang terbuka gratis, ada yang berbayar. Nah ini rahasianya untuk para penulis ini. Untuk yang berbayar, Bapak Ibu bisa kami berikan kode unik ya. Nama kodenya itu HUT IG, HUT-IGI ya. HUT IG. Nanti bisa masuk dan Bapak Ibu nanti bisa gratis, nggak perlu bayar. Itu kodenya ya? Ya, itu kodenya ya. Silakan masuk ke platform HUT IG. Bebas Pak, mau besar kecil nggak ada masalah. HUT-IGI ya. Nanti silakan dibuka platformnya guruinovatif.id. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas kesempatannya kami dari Guruinovatif.id diizinkan untuk menyampaikan di sini. Sebenarnya Bapak CEO kami, Pak Dr. Zulfikar Alimuddin ingin juga hadir dan menyampaikan di sini. Namun hari ini kita ada sesi pelatihan juga dengan sekolah di Jakarta ini. Dan salam hangat dari beliau pada seluruh Bapak Ibu semua dari IGI dan juga kepada Pak Danang. Di sisi lain, saya sendiri secara personal juga ngerasa kembali ke keluarga ini sebenarnya Bapak Ibu. Saya ini berasal dari Provinsi Jambi. Ada Bapak Ibu IGI Jambi. Wah, luar biasa. Bapak dan Ibu saya itu guru. Dan kebetulan lagi, Bapak dan Ibu saya ini adalah anggota IGI dan pengurus IGI. Bapak saya almarhum bulan April lalu meninggal. Beliau sebelumnya adalah Dewan Pakar IGI di Kabupaten Merangin. Di sini saya lihat Pak Rasmul ini ketuanya, ya kan saya ingat di Bapak Ibu. Dan ibu saya juga Ibu Fatimah Wafa adalah bendahara di IGI Merangin. Jadi merasa kembali keluarga sendiri ini nampaknya ya Bapak Ibu. Dan saya merasa sangat terapresiasi sekali bisa berada di depan Bapak Ibu semua. IGI dan Guru Inovatif ini kami biasa menyingkatnya jadi GI. Jadi ada IGI, ada GI ya kan. Jadi bisa ketukar-tukar ini. Ikatan Guru Indonesia atau Ikatan Guru Inovatif sama-sama ini namanya. Baik, sebelum tadi kan saya juga dipertanyakan kenapa sih anak muda mau membangun startup pendidikan, itu ya Pak saya, ya Usanas dan Mbak ya, luar biasa. Soalnya ibu saya biasanya ya begitu ya. Jadi kenapa ingin membangun startup pendidikan kami anak muda ini? Sebelumnya saya pribadi udah terjun di dunia SDM Bapak Ibu sejak 10 tahun yang lalu, sejak lulus kuliah. Waktu itu kami pergi ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung, ke desa-desa menemui masyarakat gitu kan. Kami membuat program bersama. Selain itu juga ada program yang kita lakukan dengan perusahaan-perusahaan yang punya buruh pabrik ribuan seperti itu. Kami melihat SDM bangsa kita ini kok sangat tertinggal gitu ya. Dari segi kualitas pekerjaan gitu kan, berada di level rendahan, belum lagi banyak merasa masyarakat di pedesaan itu belum maju, belum unggul gitu. Kami percaya bahwa tolak ukur
kemajuan bangsa itu adalah pendidikan. Dan pendidikan ini tolak ukurnya adalah kemajuan SDM-nya, seperti itu. Lalu kenapa guru? Kenapa bukan siswa dan yang lain-lain? Sebelum kita masuk ke guru, sebenarnya kita lihat dulu kondisi pendidikan ya Bapak Ibu. Mungkin kita semua sudah tahu kondisi pendidikan kita berada di nomor 10 dari 14 negara berkembang, 5 terbawah. Kemudian skor PISA, ya, skor PISA siswa kita. PISA ini skor standar internasional untuk mengukur kemampuan matematika, kemampuan bahasa dan sains, seperti itu, literasi dan numerasi. Itu berada nomor 74 dari 80 negara. Jadi berada di 6 terbawah, ya kan? Kami juga melihat data tahun 2019 uji kompetensi guru itu yang lolos atau yang masuk dalam kriteria kompeten itu hanya 30%-nya saja. 70%-nya dinyatakan tidak kompeten. Nah akhirnya kami ngerasa oh ini perlu dibikin lebih masif lagi nih program-program pengembangan kompetensi guru. Pemerintah sudah melakukan pekerjaannya masing-masing, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memberikan pelatihan peningkatan kompetensi untuk para guru. Organisasi profesi seperti IGI tentu juga sudah punya berbagai macam program, ya kan, untuk mengakomodir bagaimana pengembangan kompetensi guru. Kami pun juga tidak ingin tertinggal, karena seperti yang tadi ditanya oleh Ibu Sarnas, kenapa sih? Karena ini tugas kita bersama. Kami sebagai anak muda ngerasa kalau kami mampu, kami punya kelompok yang mengerti tentang digital, ya kita akan ikut terlibat juga. Guru di Indonesia sangat banyak ya Bapak Ibu. Data yang kami lihat terakhir ada 4 juta ya yang di bawah Kementerian Pendidikan, dan ada sekitar 1 juta yang di bawah Kementerian Agama atau guru-guru madrasah. Jadi ada 5 juta lebih guru kita yang ada di Indonesia. Gimana kalau itu hanya 1-2 pihak doang yang berperan? Gitu. Kami juga ingin ikut berperan. Dan alhamdulillah dengan menggunakan teknologi itu bisa lebih masif. Tahun 2019 kami Guru Inovatif dengan Avex kita keliling ke lebih dari 50 kota seluruh Indonesia. Offline, 2019 masih offline ya Pak, kita belum terbiasa online kan sebelum pandemi. Dari 50 kota itu kami bertemu dengan kurang lebih 9.000 guru. Bekerja sama dengan dinas, dengan pemerintah, bupati seperti itu. 9.000 guru. Wah, ini 9.000 dari 5 juta itu 0,0 berapa persen ya? Nggak bisa ini gitu. Akhirnya kami berpikir, oh gimana kalau kita buat sebuah platform? Pada saat kita proses berpikir membuat sebuah platform, kami udah merekam itu modul-modul dalam bentuk video, udah kita rekam, udah kita siapkan platformnya. Terus pandemi 2020, ya kan? Pada saat pandemi itu kami termasuk yang awal-awal membuat pelatihan Zoom untuk guru. Gitu. Hingga akhirnya sekarang tahun 2022 saat ini yang ada di platform ada 167.000 guru. Tadi saya tanya kepada berapa sih anggota IGI Pak? Kurang lebih 169.000. Jadi mirip-mirip nih anggota IGI dan yang ada di dalam platform. Cuma mungkin bedanya di platform kami nggak semua anggota IGI nih. Jadi kami siap nih Bapak Ibu, 167.000 anggota IGI masuk ke platform semua, kami siap. Banyak. Jadi di dalam platform ini nggak hanya guru bisa belajar ya Bapak Ibu. Modul-modul pelatihan yang diberikan itu tidak hanya tentang skill-skill pengajaran maupun skill-skill digital. Kita juga memberikan materi-materi tentang skill digital yang bisa Bapak Ibu pakai. Tapi juga Bapak Ibu guru bisa berkreasi di situ, bisa merekam videonya sendiri dan mengupload sehingga bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain. Dan bisa dapat uang juga. Ketika nanti menjadi guru kreator di dalam platform kita, platformnya dilihat banyak orang dan ada orang yang membeli, Bapak Ibu juga dapat uangnya. Seperti itu. Jadi bisa dapat penambahan pemasukan juga ya. Betul. Ini yang kami sedang launching biar sebelumnya terbatas Bapak Ibu guru yang bisa masuk. Tahun 2022 ini kami buka ke seluruh Bapak Ibu bisa langsung bergabung sebagai kreator di platform kita Guru Inovatif. Caranya luar biasa sekali. Bapak Ibu bisa masuk gurinovatif.id, nanti di sana bisa dilihat. Atau kalau bingung bisa kontak WA saya. Nanti saya jawab ya Bapak Ibu. 0877 boleh dicatat. Nomor HP-nya? Iya, nomor WA. Bentar. 0877 1756
5979. Ulang lagi ya, 0877 1756 5979. Nanti kami akan siap melayani pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang berkenaan dengan platform gururbandung.id. Seperti itu. Mungkin seperti dulu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Ibu inovatif.id sudah menyampaikan, sudah dicatat, namanya sudah dicatat Pak, Bu. Oke, nanti kita akan tanya jawab. Selain Bapak Ibu bisa menghubungi langsung William melalui nomor handphone yang tadi disebutkan ya. Oke, memang untuk mengupayakan bagaimana murid ini menjadi berkualitas, banyak inovasi yang harus dilakukan. Seperti tadi Prof juga mengatakan bahwa adab dulu baru ilmu, bahwa adab itu menjadi sangat penting ketimbang ilmu. Ilmu tanpa adab juga tidak akan menjadi apa-apa. Namun antara adab, ilmu juga harus disertakan dengan bakat. Bakat itu harus dipupuk. Saya pernah ikut lomba pencarian bakat, Bapak Ibu. Ikut lomba pencarian bakat, 5 menit saya diam aja di panggung. 10 menit saya diam di panggung. Sampai diwakili naik ke atas panggung. Mas, maaf, ini udah 10 menit, ngapain lama-lama di panggung? Saya jawab, saya lagi nyari bakat saya, Pak. Karena lomba nyari bakat kan, jadi saya nyari bakat saya. Kata itu. Jadi artinya bakat anak-anak kita juga harus kita ketahui melalui pendekatan-pendekatan. Saya banyak bercerita tadi dengan para guru, bagaimana seorang guru matematika melakukan pendekatan kepada anak muridnya agar menyukai pelajaran yang diberikan. Sebenarnya bukan pelajarannya, tapi bagaimana guru melakukan sebuah pendekatan kepada anak muridnya. Ini juga nanti kita akan tanya jawab sama Prof ataupun Mbak Sanas ataupun Mas William ya dalam hal ini. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ini. Kita Pak Danan, apa yang ingin disampaikan? Silakan, kita berikan kesempatan untuk Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danan juga keluar. Silakan Pak Danan. Terima kasih Bang Mutlek. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kita sudah luar biasa, alhamdulillah hari ini dapat pencerahan ya, seperti makanya Bang Mutlek. Jadi kita masih menunggu satu orang lagi. Yang sana tadi pas itu udah WhatsApp saya lagi selesai acara menteri, dia langsung masih dulu. Iya, jadi demikian. Kasih info. Oke, ya tepuk tangan buat ketua umum kita. Ya, mungkin sudah banyak yang disampaikan ya. Tapi tadi ada poin, ada satu narasumber lagi yang sedang on the way, Kak Sento Mulyadi. Ini memang lebih dekat dengan anak-anak sebenarnya Kak Sento ini. Kita akan tanya jawab juga soal bagaimana sih kita melakukan pendekatan ini, terutama kepada guru-guru SD nih Bapak Ibu ya, yang memang masa penting di Golden Age, apalagi PAUD, TK dan lain-lain. Ya, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Berapa orang ini Pak Danan kira-kira untuk sesi pertama nih? 3 orang pertama, baik 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Perkenalkan namanya, ibu dari mana, mau bertanya soal apa? Jangan tanya soal BPJS ya Bu. Ya silakan ibu, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibu Sayang Supriyatin dari pengurus wilayah Unti Jabar. Senang bisa berada di sini. Sudah lihat ini? Dekatkan mic-nya. Pertanyaannya yang pertama kepada Kak Senat, Kak Dea, dari bagaimana memadukan 4 yang tadi seperti pesan, enjoy, kemudian excellent, sementara kita misalnya lagi kalau keempat itu harus dilaksanakan. Ya, satu. Yang kedua kepada Prof. Sekarang kan banyak anak tuh kecambah
Sebetulnya bukan 3 pertanyaan, 3 orang yang ditanya, masing-masing orang itu ada sekitar 1 sampai 2 pertanyaan, ya. Ya kita jawab dulu atau bagaimana nih? Kita jawab dulu ya melalui yang pertama. Lu yang akan menjawab bagaimana sih mengantisipasi kecanduan gadget bagi anak-anak ini, Bu. Itu ya pertanyaannya ya. Oke, itu aja pertanyaan 1 ya buat Prof ya. Oke, silakan Prof. Mohon izin Pak Senior, mudah-mudahan ini petunjuk begitu ya, karena saya juga terakhir kepada anak-anak didik begitu. Prof, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam penggunaan gadget? Itu tolong anak-anak itu diberi kepercayaan, itu dulu satu. Berikan kepercayaan. Kadang kita tidak percaya kepada diri anak kita sendiri. Gimana kalau anak kita sendiri saja kita tidak percaya, apalagi orang lain mempercayainya. Jadi yang utama adalah berikan kepercayaan kepada anak. Yang kedua, belajarlah untuk berkomunikasi dengan anak. Mohon maaf jujur, kenapa budaya luar negeri itu kok komunikasinya bagus? Kalau memang itu positif ya kita ambil, kalau negatif ya jangan kita ambil. Yang positif itu apa Prof? Komunikasinya. Sejak kecil anak-anak itu diajak berbicara, komunikasi. Coba di Indonesia, termasuk saya awal-awal, ketika kita ngobrol, anak kita mau ikut berbicara, mesti terus diam. Anak kecil nggak usah ikut-ikutan. Berapa setriliun kecerdasan anak otak kita pada sel itu akhirnya mati. Sehingga sampai kuliah budaya itu sampai sekarang ada. Anak-anak ada yang bertanya. Anak-anak ada yang bertanya. Akhirnya ketika saya sudah keluar dari ruangan, Prof, tolong Prof, itu tadi mengenai apa tugasnya? Saya lupa, mau diceritakan. Padahal di dalam kelas kita sudah kasih kesempatan. Anak-anak ada yang mau bertanya, kita tidak ada yang bertanya. Karena memang sejak kecil itu sudah dimatikan untuk komunikasi. Yang ketiga apa Prof? Yaitu jenengan bisa secara tidak langsung memberikan kepercayaan dengan cara apa? Mendampingi. Nah pertanyaan dalam, apakah di dalam 24 jam itu ada komunikasi pihak memeluk anak kita? Ada tidak itu? Anak kalau kita sangat erat, saya yakin gadget itu tidak penting. Penting hanya pada saat belajar. Karena memang jujur, anak dalam yang kecil itu bukunya tebel-tebel, LKS itu tidak mau ngisi. Tapi ketika masuk ke ruang guru dan juga yang sudah miliknya Mas William yang ganteng ini, itu dia suka sekali. Karena di sana itu ada video-video game-game, itu lebih interest. Sehingga puisi-puisi itu dikerjakan tugasnya. Puisi-puisi itu 100 itu lebih interest daripada menjaga LKS dan buku tebel-tebel, itu nggak mau dia. Nah artinya apa? Poin utamanya adalah keharmonisan dengan anak kita. Volume kecil dulu yaitu keluarga, baru nanti kita implementasikan ke dunia luar, yaitu terutama pendidikan. Seperti itu. Insya Allah dengan seperti itu dia tahu. Ma boleh nggak Ma? Jujur ini anak dalam yang sudah perempuan yang dewasa, sudah kuliah. Boleh nggak Ma? Aku mau download drakor. Silakan. Mama kasih kamu kesempatan. Tapi ingat itu ada hubungan dengan suami istri. Kamu belum menikah, jadi kamu tahu itu jadikan pelajaran bahwa itu reproduksi itu hanya untuk suami istri. Dia tahu seperti itu. Nah, itulah pendampingan yang maksudnya ketika dia menggunakan gadget, tapi dia tahu filternya itu tahu. Pada pendampingan keluarga. Mungkin itu Jin. Baik, Profesor, tepuk tangan dong buat Prof. Prof. Kamal Profesor yang sudah menjawab dengan gamblang. Ada 3 poin. Yang pertama adalah kepercayaan, kedua komunikasi, yang ketiga adalah pendampingan. Jadi intinya adalah tergabung dalam harmonisasi keluarga. Ya, oke, sudah jelas pertanyaannya, Ibu ya. Yang berikutnya, Mbak Sanas, kalau lagi galau menjalankan 4 itu gimana? Gampang caranya. Ibu hobinya apa? Apa hobinya? Membaca. Baca aja. Membaca pikiran tetangga maksudnya.
Oh bukan. Jadi dalam penelitian, ibu catat ya, sekarang ibu catat di handphone atau di kertas. Silakan Bu. Itu apa amplop apa nanti hilang. Itu apa honor? Silakan. Oke, catat ya semuanya ya yang mau tahu dari penelitian ini. Manusia itu punya 6 emosi negatif. Positifnya cuma 3. Jadi untuk kita bisa bahagia, kita memang kudu upaya kenceng banget. Karena kita selalu digempur perasaan emosi negatif daripada positif yang jumlahnya cuma 3. Emosi yang paling dasar negatif namanya apatis. Catat. Apatis. Gimana caranya si apatis ini buat naik? Tidak boleh bilang jangan. Karena kata jangan di otak manusia adalah kerjakan. Jangan ngebayangin kambing warnanya pink pakai kacamata hijau, lucu ya kambingnya ya. Saudes ya. Jadi kalau mengganti kata jangan apa dong? Akuin, diakuin aja bahwa kita mengaku bahwa kita lagi tidak baik-baik saja. Jadi jangan ditolak, jangan dinilai. Akuin. Bahasa Inggrisnya itu disebutnya gini Bu, embracing. Dipeluk, diterima, diakuin. Oke? Karena manusia itu tidak pernah stabil emosinya. Ibu teh pernah berduka ditinggal orang yang dicintai meninggal ke? Pernah. Masih bisa makan ke? Masih bisa makan dong. Buktinya masih hidup. Iya, tapi waktu itu dipaksa makan dengan gak ada rasanya tuh makanan, tapi masih bisa makan. Artinya di saat kita yang hancur lebur saja, kita masih punya kemampuan untuk menelan. Oke ya. Maka naik nih si apatis menjadi stadium nomor 2. Habis apatis namanya sedih. Nama emosinya sedih. Sedih itu hanya sembuh soal waktu. Gak ada orang yang bisa menyembuhkan kesedihan kita. Hanya waktu yang bisa menyembuhkan kesedihan kita. Oke? Di atas sedih ada yang namanya takut. Habis sedih timbullah takut. Makanya dicatat, Ibu bentar sama Namina, Ibu Sami. Kalau aku bilang, Bu Sami, aku takut. Bu Sami tidak bisa bilang sama saya, jangan takut ya Mas. Maka saya turun lagi jadi sedih. Makanya orang takut keluar air mata. Takut gak begitu penelitian? Jadi mesti gimana? Hadapi saja ketakutannya. Contoh yang takut tadi ya, takut karena belum bisa baca, disuruh sama bapak ibu guru baca di depan kelas kenceng-kenceng lagi. Dia takut. Bagaimana mengatasi takut? Belajar apa yang ditakutkan. Contohnya tadi baca ya, analoginya baca. Maka takut ketika dihadapi dengan belajar, dia jadi naik menjadi rakus. Hawa rakus. Oke?